Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan gue mengawali narasi dalam video kali ini dengan bertanya kepada kalian tentang apa yang paling sering kalian pikirkan sekarang, apa yang paling banyak muncul dalam pikiran kalian. Bagi yang masih pengangguran ya, mungkin yang ada dalam pikiran dia adalah tentang mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang. Bagi yang masih kuliah, mungkin dalam pikirannya adalah gimana caranya dia bisa bikin skripsi dengan baik dan bisa lulus dengan IPK yang tinggi. Ya, bagi yang jomblo, yang sering muncul dalam pikirannya adalah bagaimana cara mendapatkan wanita. Dan apakah justru 3 hal sekaligus itulah yang sering muncul di pikiran kalian? Nah, karena ini adalah channel tentang cinta, psikologi, filsafat, dan gaya hidup ya, maka kita harus mencakup antara ketiganya. Pengetahuan, karir, dan asmara kita libas. Oke. Nah, gimana caranya untuk mencakup ketiga aspek penting dalam kehidupan tersebut? Salah satunya adalah menjadi top of mind. Ya, bukan orang lain yang kita jadikan top of mind, tapi gimana caranya agar kitalah yang menjadi top of mind bagi orang lain. Dan kalau misalkan kalian bisa menjadi top of mind bagi orang lain, apalagi bagi wanita, maka kalian gak usah capek-capek atau susah payah untuk mempelajari segala macam hal, bentuk trik dan tips tentang PDKT dan lain sebagainya ya, atau tutorial menarik perhatian orang lain, karena kalian sudah menjadi top of mind bagi mereka. Nah, di video kali ini gue bakal share ke kalian gimana caranya. Dan gue bakal cariin cara yang simple banget, yang gak ada kaitannya dengan fisik yang harus ganteng, finansial yang oke, kemampuan, skill kompetisi, dan lain sebagainya lah. Buat kalian semua ya, yang dengerin video gue, kalian pasti bisa ngelakuinnya. Asalkan kalian simak video gue dengan serius dan tanpa di skip. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Sebenarnya top of mind itu adalah istilah marketing yang ditujukan kepada konsumen yang paling sering memikirkan produk tertentu. Ya, yang ketika mereka ditanya tentang produk air minum misalnya, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran si konsumen tersebut? Itu adalah produk top of mind-nya. Oke, nah para produsen akan membuat branding produknya sedemikian menarik dengan berbagai macam rupa, variasi rasa, dan hal-hal yang mewakili keinginan atau hal-hal yang paling banyak dipertanyakan oleh konsumennya. Tugas produsen adalah memenuhi keinginan konsumen agar menjadi top of mind. Nah, apa kaitannya dengan video kali ini? Gue bakal jelasin. Menjadi top of mind di kepala wanita bukanlah hal yang sulit menurut gue. Simpelnya adalah apa yang paling sering diinginkan wanita sekarang, itulah patokannya. Yang menjadi sulit adalah ketika kita tidak bisa memastikan apa aja yang diidamkan dan diinginkan wanita. Kita nggak tahu. Apa yang sering dipikirkan oleh wanita, kita nggak tahu. Apalagi masing-masing wanita punya preferensi yang berbeda-beda tentang hal yang sering mereka pikirkan. Kita nggak bisa ngambil patokan dari beberapa wanita doang. Tapi satelit cinta punya cara yang berbeda. Cara yang lebih tepat sasaran, lebih efektif dan mudah dilakukan, yaitu dengan cara memenuhi semua ekspektasi mereka. Bahkan mereka yang gue maksud di sini bukan hanya wanita tapi orang-orang terdekat kita. Di video sebelumnya, gue ada upload video lama. Video itu sekitar 1 tahun yang lalu, yaitu tentang rahasia menjadi orang yang dikagumi oleh orang-orang yang dikagumi. Itu baru gue upload kemarin. Artinya, orang yang mengagumi kita juga adalah orang yang berkualitas. Tentu ketika kita kagum dengan seseorang, maka dia menjadi top of mind di kepala kita. Sama halnya ketika kita mengidolakan suatu produk tertentu. Misalkan kita udah terbiasa pakai Android dengan merek tertentu misalnya, ya. Maka setiap kali kita mau beli produk handphone, kita akan selalu terpikir merek itu yang pertama kali muncul. Nah, di video sebelumnya yang gue jelasin adalah tentang prinsip-prinsip dan mindset. Maka di video kali ini gue bakal ngasih tahu gimana caranya. Gimana caranya? Satu cara yang simple banget, yang hanya bisa dilakukan dengan habit dan kebiasaan serta keinginan yang kuat, bisa mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan yang gue maksud seperti yang di intro ya. Caranya simple, cuman satu aja, yaitu adalah kalian harus selesai dengan diri kalian sendiri. Oke?
Kalau kalian masih sering berpikir tentang gimana nanti gua, menjadi seperti apa nanti gua, ngerasa nggak terima, mengeluh dengan keadaan, menyalahkan diri sendiri, mengkhawatirkan masa depan, dan selalu terbayang dengan masa lalu. Dan masih banyak hal lagi yang bisa gue sampein. Sampai berlembar-lembar nih tulisan gue bisa gue sampein gitu. Tentang hal-hal yang kita aja masih belum selesai untuk diri kita sendiri. Pernah nggak kalian bertanya bahwa gue itu sebenarnya orangnya seperti apa? Apa tujuan gue hidup selama ini di dunia gitu? Gini bro, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah orang-orang yang siap dan mampu untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Sebaliknya, orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, dia akan lebih sering mempersulit keadaannya sendiri dan mempersulit orang lain. Ketika ada kekurangan di diri kita, jangan memaksakan orang lain untuk menerima kita apa adanya. Ini sering banget gue sampein, ya. Banyak banget video gue yang udah menyampaikan ini. Sekali lagi gue ulang ya. Ketika kita ada kekurangan di diri kita, jangan memaksakan orang lain untuk menerima kita apa adanya. Kita harus berusaha memperbaiki kekurangan itu agar dunia bisa menerima kita. Dunia gak peduli lu anak siapa. Lu sekarang makan atau enggak? Kesulitan lu apa? Lu lagi dikhianati, lagi disakiti, lagi ditipu dan lain sebagainya. Dunia gak peduli. Dunia akan berjalan cepat seperti sebagaimana mestinya. Dan dia akan terus menagih manusia-manusia yang mau berusaha. Dan dunia juga akan selalu menghukum manusia-manusia yang menyia-nyiakan hidupnya. Semua balik ke diri sendiri. Gampang banget kan sebenarnya. Kita nggak perlu ngerubah orang lain, kita nggak perlu merubah mindset orang lain yang kita nggak bisa kuasai, yang kita nggak bisa kontrol gitu. Tapi kekurangan di diri kita, itu kita harus bisa ngontrol bro. Itu adalah hal yang mendasar yang harus kita kuasai sebelum kita mencoba untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Pengetahuan, wawasan, karir, dan hubungan asmara semuanya bisa lu jalani dengan baik ketika lu udah selesai dengan diri lu sendiri. Menjadi top of mind di kepala wanita adalah tentang bagaimana kita menjadi pria yang berkualitas. Yang secara wawasan kita bagus, yang secara kemampuan dan skill kita juga sudah mengetahui apa yang menjadi kelebihan kita. Dari segi karir kita sudah tahu apa yang harus kita tuju. Dan dalam hubungan asmara kita bisa memberikan takaran yang pas. Karena apa? Karena kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita mengasah skill kita kalau kitanya sendiri nggak tahu skill kita apa? Bagaimana mungkin kita bisa meniti karir kita sementara kitanya nggak tahu kita tuh cocoknya di pekerjaan apa? Bagaimana mungkin kita bisa menarik perhatian wanita ketika kitanya sendiri nggak ngerti apa yang menarik dari diri kita? Selesaikan dulu semua hal tentang diri sendiri. Kita sebagai seorang pria diberikan kemampuan yang lebih dalam menalar sesuatu dibandingkan lawan gender kita yaitu wanita yang lebih dominan menggunakan perasaan. Jangan sampai kita yang lebih feminim dari wanita. Jangan sampai wanitalah yang menjadi top of mind di kepala kita. Bukan kita yang menjadi top of mind di kepala wanita. Perihal tentang mengetahui jati diri bukanlah tentang hal bisa atau nggak bisa, tapi soal mau atau enggak. Dan pernah atau enggak sih sebenarnya kalian mempertanyakan itu? Pernah gak sih kalian mempertanyakan tentang seperti apa nanti gua dan apa yang harus gua lakukan untuk memperbaiki diri gua? Kita itu terlalu disibukkan dengan konten-konten. Bahkan ada konten-konten edukasi yang sering kalian tonton yang justru bukan menambah wawasan kalian. Menambah ilmu pengetahuan mah iya, tapi membuat kalian mindfulness tuh enggak. Kalian hanya nonton konten-konten yang dirangkum dalam beberapa menit, termasuk konten ini. Sehingga kalian bisa copy paste dan sampaikan ke orang lain. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bagaimana caranya terlihat menarik di depan orang lain. Padahal rumusnya nggak gitu bro. Rumusnya nggak gitu. Rumusnya adalah ambil wawasan dan ilmu pengetahuan itu untuk diri sendiri dulu. Dan terapkan ke diri sendiri dulu. Itu yang penting. Kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, baru kita bisa menjadi lampu terang bagi orang lain. Seperti itulah edukasi yang sebenarnya. Ketika wanita punya preferensi yang berbeda-beda tentang top of mind pria di kepala mereka, kita sudah menjadi keseluruhan top of mind itu. Keren kan? Tinggal selesain diri sendiri dulu gitu.
Ada wanita yang top of mind-nya itu berorientasi ke pria yang secara finansial kuat. Kita sudah menyelesaikan itu. Ada wanita yang top of mind-nya itu berorientasi kepada pria yang cerdas misalnya. Kita juga sudah menyelesaikan itu. Ada juga wanita yang berorientasi ke pria yang secara kelembutan, kasih sayang itu lebih dominan. Kita juga sudah menyelesaikan itu. Kalau kita secara kecerdasan emosional sudah kita selesaikan untuk diri kita sendiri, kita sudah mampu menahan emosi, kita sudah bisa memilah mana baik dan buruk, bukan hanya benar dan salah, tapi dari segi pengetahuan dan wawasan kita masih kurang, kita selesaikan dulu untuk diri sendiri. Nah, gitu enaknya. Kita bisa tahu kekurangan kita ketika kita fokus ke diri sendiri, bro. Dalam hubungan asmara, kita masih kurang pintar misalnya dalam berkomunikasi dan berinteraksi interpersonal gitu ya. Selesaikan dulu untuk diri sendiri. Itu tuh diselesain ya. Jangan dicuekin. Jangan seperti inilah gua, terima dong gua apa adanya. Enggak. Enggak gitu ya. Ini bukan keegoisan, ini adalah tentang apa yang harus didahulukan. Jangan sampai kebalik. Bagaimana kita bisa menerima keadaan kita dan menjadikan itu suatu kelebihan? Itu artinya kita sudah selesai dengan diri sendiri. Kalau kita masih nggak terima dengan keadaan, kita nggak akan ketemu di mana letak salahnya tuh kita nggak ketemu. Dan kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan itu. Kuncinya adalah terima keadaan dulu, terima kenyataan, jangan mudah termanipulasi dengan sosial media dan halusinasi lainnya yang ada di konten-konten TikTok maupun Twitter dan Instagram. Yang kalian tuh hanya lihat covernya doang. Buka mata lu, lihat ke diri sendiri, lihat keadaan di rumah lu, lihat keadaan di teras rumah lu, keadaan sekitar, terima keadaan. Selesaikan semua permasalahan tentang kedirian kita dulu. Kita ini siapa dan mau apa dan apa yang kita tuju. Sesimpel itu. Ketika itu sudah lu lakukan, lu udah selesai dengan diri sendiri, maka lu bakal menjadi top of mind. Bukan hanya di kepala wanita, tapi di kepala orang-orang sekitar lu. Gimana caranya bang? Itu susah ternyata bang. Enggak susah, asalkan mau. Ya, secara otomatis kita nih sebagai manusia, ketika kita fokus untuk mencari kekurangan kita, asalkan kita jujur mau mengakui itu, kita pasti bisa memperbaikinya. Gak usah gue contohin, ya. Dan kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan itu, selamat. Lu bakal siap menjadi sosok manusia yang punya kebermanfaatan bagi orang lain. Kalau orang ini selalu bermanfaat, dia terlihat sebagai orang yang tenang, dia terlihat sebagai orang yang berwibawa, gitu. Dia udah selesai dengan dirinya sendiri, maka dia bakal jadi top of mind di kepala banyak orang. Kalau misalkan lu udah selesai dengan diri sendiri, gitu, ya, lu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bikin konten misalnya, kayak gua gitu ya, atau menjadi seorang guru PAUD gitu. Terserah apapun itu, yang menjadi kelebihan, lu asah itu, ya. Bukan hanya kalian, gue juga sedang belajar tentang mindfulness. Gue juga sedang belajar menerima kritikan, menerima keadaan, dan menerima kekurangan gitu. Kita sama-sama belajar menuju pria berkualitas tinggi yang menjadi top of mind bagi banyak orang. Oke? Karena tenggorokan gue udah seret banget, gue gak minum dari tadi ya. Karena gue kebanyakan ngomel mungkin ya. Jadi kita closing aja. Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, orang yang sudah selesai dengan diri sendiri adalah orang yang menyelesaikan 80% permasalahan hidup. 20% sisanya adalah manfaat kita bagi orang lain. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.